selamat datang di Gambler Story. Di sini kita bakal kupas cerita-cerita seru, misteri, dan kisah yang bikin penasaran. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru. Selamat menikmati. Gunung Lawu, cantik, tenang, tapi penuh rahasia. Malam pertama di tenda membawa langkah yang terdengar, kabut yang menyesatkan, dan sosok yang muncul tanpa peringatan. Ini kisah nyata pendaki yang tak pernah benar-benar sendiri. Gunung Lawu tidak pernah benar-benar sepi. Beberapa orang mendaki, beberapa orang turun, dan sebagian mungkin masih ada di sana. Jika kamu pernah mendaki Gunung Lawu atau punya pengalaman serupa, ceritakan di kolom komentar. Tapi, ingat satu hal yang selalu dipercaya para pendaki. Jangan pernah menyapa yang tidak kamu kenal di gunung. Pendakian itu dimulai tanpa tanda apapun. Tidak ada mimpi aneh sebelumnya, tidak ada firasat buruk, dan tidak ada larangan adat yang kami langgar. Semuanya berjalan seperti pendakian pada umumnya. Kami berempat berangkat pagi hari melalui jalur Cemoro Sewu, membawa logistik yang cukup dan rencana turun sesuai jadwal. Tujuan kami sederhana, naik, bermalam satu malam, lalu turun keesokan harinya. Cuaca pagi itu cerah, langit bersih, angin dingin khas Lawu terasa ringan, tidak menusuk. Di pos registrasi, petugas mencatat nama kami satu persatu. Ia sempat berpesan agar kami tidak terpisah dan menjaga sikap selama di gunung. Pesan yang sering kami dengar di banyak gunung lain, jadi tidak kami anggap sebagai sesuatu yang istimewa. Langkah awal terasa ringan. Jalur tanah masih kering, suara daun kering terinjak sepatu terdengar jelas. Hutan di sekitar Cemoro Sewu cukup rapat, tapi sinar matahari masih bisa menembus sela-sela pepohonan. Beberapa pendaki lain kami salip. Sebagian menyapa singkat, sebagian hanya mengangguk. Tidak ada suasana aneh. Tidak ada rasa berat di dada. Namun, semakin masuk ke hutan, suasana perlahan berubah. Bukan berubah secara ekstrim, tapi terasa berbeda. Percakapan kami mulai berkurang tanpa disadari. Bukan karena lelah, melainkan karena hutan terasa sunyi. Bukan sunyi tanpa suara, melainkan sunyi yang membuat setiap bunyi terdengar terlalu jelas. Suara langkah kaki sendiri terasa lebih keras. Nafas terdengar lebih dekat di telinga. Salah satu dari kami sempat bercanda, mengatakan bahwa Gunung Lawu memang terkenal tenang. Kami tertawa kecil, tidak ada yang menanggapi serius. Saat itu kami masih menganggap semua ini hanya sugesti. Pikiran kami masih rasional. Gunung ya gunung, hutan ya hutan. Kami terus berjalan dengan ritme yang sama. Tidak tergesa, tidak pula terlalu santai. Sesekali berhenti untuk minum dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Jumlah kami lengkap, 4 orang. Tidak lebih, tidak kurang. Saat itu tidak ada satupun dari kami yang menyadari bahwa pendakian yang terasa paling normal inilah yang justru akan menjadi awal dari pengalaman paling sulit dijelaskan dalam hidup kami. Karena di Gunung Lawu, ketenangan seringkali bukan pertanda aman, melainkan peringatan yang datang terlalu pelan untuk disadari. Sekitar 1 jam setelah meninggalkan pos awal, jalur mulai menanjak lebih tajam. Vegetasi berubah perlahan. Pohon-pohon pinus semakin rapat dan semak-semak di kanan kiri jalur tampak lebih tinggi. Cahaya matahari tidak lagi jatuh langsung ke tanah, melainkan terpecah-pecah oleh dedaunan. Suasana menjadi lebih redup, meski waktu masih menunjukkan siang hari. Di titik ini, kami mulai jarang berbicara. Bukan karena kelelahan, tapi karena rasanya tidak ada yang perlu dibicarakan. Setiap orang berjalan dengan pikirannya masing-masing. Anehnya, keheningan itu terasa tebal. Seperti ada jarak yang tidak terlihat, tapi terasa nyata. Aku menyadari sesuatu yang ganjil ketika berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Tidak terdengar suara apapun selain hembusan angin pelan dan detak jantung sendiri. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga.
Padahal biasanya di hutan pinus selalu ada suara kehidupan yang mengiringi langkah pendaki. Aku mengira ini hanya perasaan sesaat, mungkin karena kami masuk terlalu dalam ke hutan. Namun rasa itu tidak hilang ketika kami melanjutkan perjalanan. Justru semakin terasa. Setiap langkah terdengar terlalu jelas, seolah tanah di bawah kaki sengaja memperkeras suara sepatu kami. Salah satu temanku akhirnya bersuara, setengah bercanda, setengah heran. "Sunyi banget ya, kayak hutan mati." Aku menoleh lalu mengangguk. Tidak ada yang menimpali dengan tawa. Kalimat itu menggantung di udara begitu saja. Kami sempat berhenti di sebuah tikungan jalur untuk minum. Saat itulah aku merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan dengan tatapan yang jelas, tapi lebih seperti kesadaran bahwa kami tidak sepenuhnya sendirian. Aku menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Hanya pepohonan dan kabut tipis yang mulai turun pelan. Tidak ada apa-apa. Namun perasaan itu tidak langsung hilang. Aku mencoba menenangkan diri dengan logika. Gunung Lawi memang sering berkabut. Suasana sunyi adalah hal wajar. Tidak ada alasan untuk berpikir macam-macam. Kami kembali berjalan. Jarak antar kami semakin renggang. Bukan karena disengaja, tapi karena setiap orang melangkah dengan kecepatan yang sedikit berbeda. Beberapa kali aku menoleh ke belakang, memastikan jumlah kami masih lengkap. 4 orang. Masih 4. Entah kenapa aku merasa perlu memastikan itu berulang kali. Di titik itu, aku belum tahu alasannya, tapi ada naluri aneh yang mulai muncul, naluri untuk terus menghitung, terus memperhatikan, dan tidak lengah. Seolah ada sesuatu di jalur itu yang tidak boleh kami abaikan, meski kami sendiri belum tahu apa. Dan sejak memasuki bagian hutan ini, aku sadar satu hal. Gunung Lawi tidak menunjukkan apa-apa secara terang-terangan. Ia hanya memberi tanda lewat rasa yang pelan dan sunyi yang terlalu sempurna. Malam itu, kami mendirikan tenda di sebuah dataran kecil dekat aliran sungai kecil yang berkelok di antara pohon pinus. Langit sudah gelap, hanya diterangi lampu headlamp dan cahaya senter. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Hanya suara aliran air dan angin yang bisa terdengar, membuat suasana terasa tenang. Tapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kami memasak makanan sederhana, makan sambil duduk di depan tenda. Tidak ada percakapan panjang. Kebanyakan dari kami hanya menatap api kompor atau cahaya senter. Keheningan terasa nyaman, tapi juga aneh. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Suara ranting patah terdengar lebih jelas. Hembusan angin terdengar seakan datang dari arah yang tidak sama dengan arah angin yang sesungguhnya. Dan daun yang bergesekan terdengar seperti langkah kaki. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun. Tubuh terasa kaku, mata sulit terpejam. Saat aku membuka mata sepenuhnya, suara itu terdengar. Suara langkah kaki di luar tenda. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan mengelilingi tenda kami. Aku menelan ludah. Awalnya aku mengira salah satu teman keluar untuk buang air atau mengambil air dari sungai. Tapi suara itu tidak berhenti. Tidak ada lampu senter yang menyorot keluar tenda. Tidak ada suara tenda digeser atau pintu tenda terbuka. Hanya langkah kaki yang berulang. Pelan tapi jelas terdengar. Aku menoleh ke arah teman-teman yang masih tidur. Mereka tampak tenang, tidak ada yang bergerak. Aku pun menahan diri, tidak berani menggerakkan tenda. Logikaku mencoba menenangkan diri. Mungkin hewan, mungkin ranting patah, mungkin cuma imajinasi. Tapi suara itu tetap berputar. Tidak jauh dari tenda, tapi tidak bisa aku lihat siapa atau apa yang membuat suara itu. Beberapa menit berlalu, aku tidak berani memanggil. Jika ini manusia, memanggil di tengah malam dengan suasana sepi bisa menimbulkan risiko. Jika bukan manusia, aku tidak ingin menarik perhatiannya. Jadi aku hanya menahan nafas, menunggu, mencoba tetap diam. Tiba-tiba suara itu berhenti. Sunyi kembali, lebih sunyi daripada sebelumnya.
Angin yang biasanya terdengar membawa dedaunan menjadi tidak ada, seolah seluruh hutan menahan nafas. Aku menunggu beberapa menit, menahan ketakutan, sebelum akhirnya berani mengintip dari resleting tenda. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tipis yang mulai menutupi tanah dan pohon di sekeliling tenda. Tidak ada jejak kaki baru, tidak ada bayangan, tidak ada sesuatu yang bisa aku tunjukkan sebagai penyebab suara itu. Logika berusaha memaksa diri menerima kenyataan. Ini mungkin imajinasi, kelelahan, atau efek dari kesunyian hutan yang terlalu pekat. Namun ketika aku kembali menatap teman-teman yang masih tertidur, ada satu perasaan yang tidak bisa digambarkan. Rasa bahwa kami tidak sepenuhnya sendirian. Sesuatu ada di luar, sesuatu yang diam-diam mengamati tanpa memberi tanda selain suara langkah yang pelan dan teratur tadi. Sesuatu yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, tapi terasa nyata. Aku menutup resleting tenda lebih rapat, menarik sleeping bag lebih erat ke tubuh, dan berusaha tidur kembali. Tetapi malam itu, tidur tidak pernah benar-benar datang. Suara langkah itu terus mengiang di kepalaku, seakan mengelilingi tenda kami perlahan, menunggu sesuatu. Aku baru menyadari satu hal, Gunung Lawi tidak selalu menunjukkan wajahnya secara langsung. Kadang ia hanya bermain lewat rasa, lewat sunyi, dan lewat hal-hal kecil yang tidak masuk akal. Dan malam pertama itu, aku belajar bahwa ketenangan Lawi bisa menipu. Pagi itu, setelah malam yang tidak sepenuhnya bisa tidur, kami bangun dengan tubuh lelah tapi wajah relatif segar. Kabut tipis masih menutupi hutan, dan udara dingin menusuk. Semua tampak normal, seolah malam sebelumnya hanyalah malam biasa di gunung. Tapi ada perasaan aneh yang tetap melekat di dada. Saat sarapan, salah satu teman, Raka, tiba-tiba menatapku sambil tersenyum tipis. Kamu semalam keluar nggak sih? Aku sempat dengar ada langkah kaki di sekitar tenda. Kayaknya kamu muter-muter. Aku langsung menelan ludah. Tidak, aku tidak keluar sama sekali. Setiap langkah, setiap nafas, bahkan setiap kali aku menoleh, aku tetap berada di dalam tenda. Aku mencoba tersenyum, menepis pertanyaan itu. Enggak, mungkin angin atau ranting patah, jawabku, berusaha terdengar tenang. Tapi Raka tidak yakin. Ia menatap ke arah hutan sejenak, matanya seperti menimbang sesuatu, lalu menggeleng. Iya, mungkin cuma bayangan, katanya akhirnya. Teman-teman yang lain hanya diam, makan sambil menatap api kompor atau memeriksa peralatan mereka. Meski terdengar masuk akal, logika tidak bisa menghapus rasa ganjil yang merayap di tulang. Langkah kaki yang terdengar malam itu terlalu teratur untuk sekedar ranting patah atau hewan kecil. Suaranya memiliki ritme yang konsisten, seperti langkah manusia. Tapi, ketika aku membuka tenda dan mengintip, tidak ada siapapun. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bayangan yang bisa kulihat. Setelah sarapan, kami memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Jalur menuju puncak relatif sepi. Tidak ada pendaki lain yang kami temui, kecuali 2 kelompok yang sudah turun lebih awal. Semuanya tampak biasa. Tapi bagi kami, perasaan aneh malam sebelumnya masih menempel. Aku memperhatikan teman-teman berjalan. Masing-masing tampak normal, namun aku merasa mereka juga merasakan hal yang sama. Raka beberapa kali menoleh ke belakang, seakan memastikan tidak ada sesuatu yang mengikuti. Kami berlima, maksudku 4, masih lengkap, tapi ketegangan kecil itu membuat kami lebih waspada. Selama pendakian pagi itu, hal-hal kecil mulai muncul. Kabut turun lebih cepat dari perkiraan, suara ranting patah terdengar dari arah yang berbeda, dan aroma tanah basah terasa lebih tajam. Setiap kali kami menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa, tapi perasaan diperhatikan semakin kuat. Aku berusaha menenangkan diri dengan logika. Gunung Lawu memang terkenal tenang. Kabut, hembusan angin, dan suara hutan adalah hal biasa. Tapi malam itu dan pagi ini membuktikan sesuatu yang lain. Ada pola yang sulit dijelaskan, sesuatu yang tidak kasat mata tapi terasa nyata. Raka menepuk punggungku ringan saat kami melewati tikungan. Hati-hati ya, kadang Lawu suka bikin kejutan. Aku menatapnya,
Tersenyum tipis, tapi dalam hati aku tahu ini bukan sekedar kata-kata untuk lucu-lucuan. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang mungkin tidak akan kami lihat langsung, tapi jelas hadir. Dan malam pertama itu, langkah di luar tenda menjadi awal dari pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan. Di perjalanan pagi itu, aku belajar satu hal lagi. Di Gunung Lawu, sunyi bukan berarti aman. Sunyi bisa menjadi tanda, lambat tapi pasti, bahwa ada sesuatu yang diam-diam memperhatikan setiap langkahmu. Siang itu, cuaca mulai berubah. Matahari yang sebelumnya bersinar lembut, kini terselimuti awan tebal. Hutan di sekitar kami semakin sepi, seolah semua kehidupan menahan napas. Jalur yang tadi terlihat jelas, kini mulai tertutup kabut tipis yang turun lebih cepat dari perkiraan. Pandangan hanya beberapa meter ke depan. Pepohonan di kiri dan kanan seolah bergerak-gerak samar di balik kabut. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak, mengatur napas dan meneguk air. Tidak ada percakapan panjang. Suara angin yang berseliweran melalui cabang pohon terdengar lebih keras dari biasanya, bercampur dengan suara ranting patah yang samar. Entah kenapa, semua bunyi itu terdengar seperti langkah kaki yang ringan, tapi tetap nyata. Raka menatap ke arah kabut, matanya tajam, seakan mencari sesuatu. Kabut turun cepet banget ya, kadang bikin kita kehilangan arah, katanya sambil memeriksa GPS dan kompas. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri, tapi rasa ganjil masih menempel di dada. Saat itu aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Kabut seolah menutup jalur di depan, tapi di sisi jalur terlihat jelas jejak tanah basah yang tidak kami kenali. Jejak itu bukan dari kami, sepatu kami sudah jelas meninggalkan bekas berbeda. Aku menelan ludah. Logika mencoba menenangkan, mungkin jejak lama, mungkin dari pendaki sebelumnya, tapi langkahnya terlalu baru, terlalu sempurna untuk jejak lama. Kami melanjutkan perjalanan perlahan, tetap menjaga jarak aman satu sama lain. Suasana mulai terasa berat. Sunyi yang biasanya menenangkan, kini terasa menekan. Setiap kali aku menoleh ke belakang, kabut tampak lebih pekat, seakan mengejar langkah kami. Sesuatu di dalam diriku mulai mengatakan, jangan lengah, ada yang memperhatikan. Raka tiba-tiba berhenti. Dengar nggak? Katanya pelan. Semua kami mendengarkan. Ada suara yang samar, seperti ranting patah di jarak jauh, tapi ritmenya tidak acak, teratur, pelan, seperti langkah kaki. Aku menahan napas. Teman-teman menoleh ke arah yang sama, wajah mereka pucat. Tidak ada bayangan manusia, tidak ada apapun yang bisa dijadikan titik fokus. Hanya kabut, pepohonan, dan suara langkah yang tidak diketahui asalnya. Kami memutuskan untuk menunggu beberapa menit di tikungan jalur yang lebih lebar. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang mulai membusuk. Saat itu aku sadar satu hal. Ketegangan kami bukan karena rasa takut berlebihan, tapi karena logika tidak bisa menjelaskan hal-hal yang kami dengar. Kami tetap rasional, tetap sadar bahwa itu bisa jadi suara alam, tetapi naluri mengatakan ada sesuatu yang bukan bagian dari hutan. Setelah beberapa menit, langkah itu hilang, sunyi kembali, tapi perasaan diperhatikan tidak hilang. Bahkan kini terasa lebih kuat, lebih dekat, seolah kabut itu bukan hanya menutupi jalur, tapi juga menyembunyikan sesuatu yang berjalan bersamaan dengan kami. Hari itu aku belajar satu hal. Di Gunung Lawu, kabut bukan sekedar cuaca. Kabut bisa menjadi teman, bisa menjadi jebakan, dan kadang menjadi pengingat bahwa kita bukan satu-satunya yang bergerak di hutan. Sunyi dan kabut bisa membuat logika kita goyah dan membuat pendaki sadar bahwa Lawu memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan ketidaksepiannya. Malam itu, kami memutuskan untuk bermalam di pos berikutnya, sebuah dataran kecil yang cukup luas untuk mendirikan 2 tenda. Kabut mulai menebal menjelang sore, dan udara semakin dingin. Tidak ada suara hewan sama sekali,
hanya angin dan desir daun kering yang bergesekan. Kami memasak makan malam, masing-masing duduk sambil menatap api kompor. Percakapan hampir tidak ada, semua terasa sunyi, tapi sunyi yang berat, bukan sekedar sepi. Saat kami mulai menata peralatan, aku menyadari sesuatu yang aneh. Ada sosok duduk di pinggir lingkaran api kami. Pertama aku pikir imajinasi, tapi Raka dan dua temanku juga menatap ke arah yang sama. Sosok itu tampak duduk dengan posisi tubuh yang agak membungkuk, tangannya di atas lutut. Bajunya lusuh, warnanya kusam, dan carrier di punggungnya tampak lama, usang, berbeda dari model terbaru. Aku menahan nafas. Teman-teman menatap diam, tidak ada yang berani bergerak. Sosok itu tidak menoleh, tidak bicara, hanya duduk dan mengamati kami dari jarak beberapa meter. Setiap gerakan tubuhnya halus, hampir terlalu tenang. Tidak ada suara langkah, padahal jelas dia berjalan masuk ke posisi kami. Raka akhirnya memberanikan diri. Mas, mau ikut makan?" Suaranya pelan, hati-hati. Sosok itu menggeleng pelan lalu berkata dengan suara yang datar, tidak ada intonasi emosi. "Saya nunggu teman." Kami saling menatap. Siapa teman yang dimaksud? Tidak ada orang lain di sini. Dan yang lebih aneh, tidak terdengar langkah masuk sama sekali. Sosok itu tiba-tiba muncul, seolah duduk begitu saja di lingkaran kami. Perasaan aneh itu makin menempel. Kami tidak merasa takut, tapi ketegangan memenuhi udara. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang mengajak sosok itu masuk lebih dekat. Kami tetap duduk, mencoba menjaga sikap normal, tapi hati-hati. Sesuatu dalam diri kami tahu bahwa itu bukan interaksi biasa. Aku memperhatikan sosok itu lebih dekat. Wajahnya pucat, matanya tampak kosong, tapi menatap lurus ke arah kami. Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi ketakutan, tidak ada gerakan yang spontan. Ia hanya diam. Rasanya seperti ia bagian dari hutan itu sendiri, muncul secara alami tapi tidak dimengerti. Beberapa menit berlalu, sosok itu tetap duduk di pinggir lingkaran, tidak berbicara lagi. Setiap kali kami menoleh, matanya tetap menatap. Lampu headlamp dan cahaya api menyorotnya samar, membuat wajah dan bajunya tampak lebih lusuh. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin pendaki lain tersesat dan memilih diam. Tapi jarak kami dari jalur utama dan sunyi hutan membuat teori itu sulit diterima. Kabut semakin tebal, suasana malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara angin yang meniup daun terasa seperti bisikan samar. Sosok itu tidak bergerak, tidak menoleh, tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Kami hanya duduk diam, menjaga jarak, menunggu waktu lewat. Di malam itu, aku belajar satu hal. Di Gunung Lawi, terkadang bukan langkah kaki yang menandai kehadiran sesuatu. Kadang yang membuatmu sadar adalah diamnya mereka yang seharusnya tidak ada di sana, duduk di pinggir lingkaran, memperhatikan, dan menunggu sesuatu yang tidak bisa kau pahami. Malam itu, aku tidur dengan mata setengah terbuka. Sosok itu tetap di luar lingkaran, tetap duduk, tetap diam. Dan aku tahu kehadirannya bukan kebetulan. Malam itu, setelah beberapa jam duduk di sekitar api kompor, sosok yang kami lihat sejak sore masih di tempat yang sama. Ia tidak bergerak, tidak menoleh, hanya menatap kami. Kehadirannya tidak mengganggu secara fisik, tapi membuat udara di sekitar terasa berat. Setiap suara yang biasanya terdengar, angin, ranting patah, desir dedaunan, seakan berkurang, digantikan oleh hening yang membuat telinga kami terasa penuh. Raka, yang biasanya paling berani, akhirnya memberanikan diri berbicara. "Mau ikut makan, Mas?" tanyanya pelan, menjaga nada suaranya tetap ramah. Sosok itu menoleh sebentar. Matanya menatap lurus ke arah kami, lalu menggeleng pelan. Ia tidak tersenyum, tidak ada ekspresi lain, hanya diam beberapa detik, kemudian berkata lirih, "Saya nunggu teman." Kata-kata itu terdengar datar, seperti tidak memiliki emosi. Tapi yang membuat kami semakin tidak nyaman bukan hanya ucapannya, melainkan cara ia mengatakannya. Ritme suara rata,
tidak bergetar, dan terdengar seperti suara yang sudah lama tidak digunakan untuk berbicara dengan orang lain. Aku menatap teman-teman satu persatu. Wajah mereka pucat, kaku, dan mata mereka menyorot sosok itu dengan campuran rasa ingin tahu dan ketegangan. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Aku sendiri menelan ludah, mencoba berpikir logis. Mungkin dia pendaki tersesat, pikirku. Mungkin memang menunggu temannya yang hilang atau terpisah. Tapi sesuatu dalam diriku menolak teori itu. Jalur ini tidak ramai, tidak ada pendaki lain yang kami lihat, dan kabut yang turun cepat membuat pandangan terbatas. Jika memang ada teman yang dimaksud, ia pasti sudah muncul atau terdengar. Tapi sosok itu tetap diam, duduk, hanya menunggu, tidak bergerak dari tempatnya. Kami mencoba kembali ke aktivitas masing-masing. Beberapa menit berlalu, aku memasak air untuk teh, Raka memeriksa kompas, 2 teman lainnya memeriksa tenda. Sosok itu tetap duduk, tidak bergerak, hanya sesekali menoleh sedikit tapi selalu menatap ke arah kami. Kehadirannya membuat waktu terasa lambat, seperti malam ini membentang lebih panjang dari biasanya. Aku berani menanyakan sesuatu yang lebih spesifik. "Temanmu, di mana?" Suaraku pelan, hati-hati. Sosok itu hanya menggeleng, tidak menjawab pertanyaan. Tidak ada kata lain, tidak ada gerakan tambahan. Ia seperti menegaskan satu hal, kita tidak akan pernah tahu siapa atau apa yang ia tunggu. Beberapa jam kemudian, kabut semakin tebal. Kami memutuskan untuk menutup tenda dan berusaha tidur. Sosok itu tetap duduk di pinggir lingkaran api, menunggu. Suasana malam itu terasa aneh. Tenang tapi berat, sunyi tapi penuh perhatian. Setiap dari kami tahu, malam ini berbeda dari malam-malam pendakian sebelumnya. Aku menutup mata, mencoba tidur. Tetapi suara langkah kaki yang samar, suara angin, dan bayangan kabut membuatku sadar. Di Gunung Lawi, kehadiran seseorang atau sesuatu tidak selalu menunggu untuk diperhatikan. Kadang mereka hanya menunggu kita sendiri, diam dan mengawasi setiap gerakan. Dan malam itu, aku belajar bahwa interaksi bisa sesingkat itu. 1 kalimat lirih, 1 tatapan kosong, cukup untuk membuat seseorang menyadari bahwa ia bukan satu-satunya yang bergerak di gunung. Keesokan paginya, kami bangun dengan tubuh pegal. Malam tadi terasa panjang, seolah waktu melambat. Kabut masih tipis di sekitar tenda, tapi matahari mulai menembus celah-celah pepohonan. Kami berempat bangun, memeriksa logistik dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendakian. Namun, sesuatu yang aneh segera terlihat. Saat aku menghitung teman-teman di sekitar tenda, sesuatu membuat jantungku berhenti sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Aku menelan ludah. Mataku menatap ke arah kelima, sosok yang duduk di pinggir lingkaran semalam. Ia masih ada, tidak bergerak, hanya diam menatap kami, seperti menunggu konfirmasi. Aku membeku. Ada 5 orang, pikirku. Tapi kami berempat. Kami saling menatap. Tidak ada satupun dari kami yang meninggalkan tenda semalam. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang terlambat bangun. Raka menoleh ke arah sosok itu, lalu mengedipkan mata seolah ingin memastikan dia benar-benar nyata. Sosok itu tetap diam, tidak bereaksi. Rasanya semakin aneh karena ia tidak berbicara, tidak menempel pada kami, hanya ada. Aku berusaha menenangkan diri dengan logika. Mungkin mata kami bermain-main karena kabut, atau bayangan pagi terlihat seperti sosok tambahan. Tapi tidak, semua orang merasakan hal yang sama. Rasa tidak nyaman itu hampir menyerupai ketakutan, tapi lebih tepat disebut sebagai kesadaran. Ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Kami tetap duduk beberapa saat, mencoba menyesuaikan diri. Sosok itu tidak bergerak. Ia tampak seolah sudah berada di sana sejak semalam, meski kami yakin kami selalu memperhatikan lingkaran tenda. Tidak ada langkah masuk, tidak ada suara tambahan. Hanya ia duduk, diam, seperti bagian dari hutan sendiri. Saat akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan pendakian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat kami menghitung lagi sebelum berangkat, jumlah kami masih 5.
Aku mencoba menghitung perlahan, satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5. Raka menarik napas panjang. Kita berempat. Siapa dia? Suaranya hampir berbisik. Aku menatap sosok itu. Matanya tetap kosong, tatapannya datar. Tanpa peringatan, ia bangkit perlahan, berjalan beberapa langkah ke arah jalur, lalu berhenti, tetap menatap kami. Kami semua sadar, sosok ini tidak akan mengikuti kami, tapi fakta bahwa jumlah orang menjadi 5, tanpa logika yang jelas, membuat suasana menjadi mencekam. Tidak ada yang berbicara lebih banyak. Kami hanya melangkah perlahan, tetap menjaga jarak, mata terus menoleh ke belakang. Aku tahu satu hal. Di Gunung Lawu, jumlah bukan selalu sesederhana yang terlihat. Kadang angka bisa menipu, kadang hal yang tidak masuk akal menjadi tanda. Hari itu, kami belajar bahwa pendakian yang tampak biasa bisa menyisakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Sosok yang duduk diam, jumlah yang tidak logis, kabut yang menutup jalur, semua adalah peringatan halus, menegaskan satu hal. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri di Lawu. Setelah kejadian pagi itu, kami memutuskan untuk melanjutkan pendakian menuju puncak. Suasana hutan tampak normal pada awalnya. Hanya kabut tipis yang tersisa dan suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin. Namun perasaan aneh tetap ada, seperti jejak malam sebelumnya masih menempel di udara. Saat kami menapaki jalur, aku melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Sosok misterius itu tidak ada di tempat semula, tetapi bayangannya terlihat di pinggir jalur, masuk ke hutan daripada mengikuti jalur utama. Tidak ada suara langkah di tanah, tidak ada ranting patah, seolah ia melayang melewati rintangan yang harusnya menghalangi siapapun. Aku menelan ludah dan menepuk bahu Raka pelan. Lihat itu, dia masuk hutan bukan jalur. Raka menoleh, matanya melebar. Teman-teman lainnya juga memperhatikan. Sosok itu bergerak dengan langkah lambat tapi pasti, tanpa menabrak pepohonan atau semak, menghilang di balik kabut. Rasanya seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada, sesuatu yang tetap nyata, tapi tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kami berhenti sejenak mencoba menenangkan diri. Mungkin dia menyingkir sendiri, kita nggak usah ikut mikirin. Ucapku pelan berusaha terdengar tenang. Tapi dalam hati aku tahu, apapun itu, Lawu memiliki cara untuk membuatnya terasa dekat, meski tidak terlihat. Beberapa menit kemudian, saat kami melanjutkan langkah, sesuatu yang lebih aneh muncul. Jalur yang biasanya jelas, kini terlihat samar. Tanda-tanda pijakan kaki kami di tanah mulai menghilang, seolah kabut dan anah basah menyerapnya. Bahkan GPS kami sempat sedikit error, menunjukkan posisi yang berbeda dari jalur sebenarnya. Kami mulai menyadari satu hal. Kami mungkin tidak berjalan di jalur yang sama dengan awal pendakian. Sosok itu seolah meninggalkan jejak di hutan yang hanya bisa diikuti oleh mereka yang tahu jalannya sendiri. Kami tetap berpegang pada kompas, tapi setiap belokan terasa salah, seperti hutan memutar kami dalam lingkaran. Raka memecah kesunyian, suaranya pelan tapi tegas. Kita harus tetap fokus, jangan biarkan perasaan takut menguasai. Tapi aku nggak suka ini, jalurnya beda. Aku mengangguk, meski perasaan tidak nyaman semakin menekan. Setiap pohon, setiap kabut yang bergerak terasa seperti diawasi. Tidak ada suara langkah lain, tapi bayangan yang samar dan arah kabut membuat kami yakin sesuatu mengarahkan jalur kami. Sosok itu tidak muncul lagi, tapi kehadirannya terasa di mana-mana, seperti pengawas yang menghilang tapi tetap ada. Pada titik itu kami belajar satu hal. Di Gunung Lawu, bukan hanya keheningan yang bisa menipu. Jalur pun bisa berubah, bukan secara fisik, tapi secara persepsi, didorong oleh sesuatu yang diam-diam bergerak bersamaan dengan kita, meninggalkan jejak yang tidak bisa dijelaskan. Dan aku mulai menyadari, malam-malam sebelumnya, langkah yang terdengar, jumlah yang tidak masuk akal, kabut yang menutup jalur, semua itu hanyalah permulaan. Sosok yang diam-diam mengawati, kini telah mengajarkan satu aturan dasar.
Di Lawu, pendaki tidak pernah benar-benar tahu jalannya sendiri. Saat matahari mulai condong ke barat, kabut semakin menebal di jalur puncak Gunung Lawu. Udara dingin menusuk hingga tulang, dan setiap langkah terasa berat. Kami berempat saling menatap. Kesadaran akan pengalaman beberapa malam terakhir menghantui setiap gerakan. Sosok misterius, meski tidak muncul lagi, masih terasa di mana-mana. Di bayangan pepohonan, di arah kabut yang bergerak, di sunyi yang terlalu sempurna. Kami berhenti di sebuah tikungan jalur yang lebih terbuka. Raka membuka GPS, tapi sinyal sempat hilang. Peta digital tidak selaras dengan medan yang kami lihat. Semua tanda yang biasa menuntun pendaki tiba-tiba menjadi samar. Aku menelan ludah. Keputusan harus dibuat. Apakah melanjutkan ke puncak atau turun lebih dulu sebelum malam semakin pekat? Teman-teman saling diam. Tidak ada yang ingin memulai kecakapan. Kami semua sadar. Di Gunung Lawu, keputusan sekecil apapun bisa terasa berat ketika logika bertabrakan dengan naluri. Aku menoleh ke arah hutan di pinggir jalur, tempat sosok misterius sempat muncul. Rasanya seperti sesuatu menunggu kami untuk membuat pilihan. Entah kenapa, bayangan kabut itu terasa lebih hidup dari sebelumnya. Tidak ada suara, tidak ada langkah, hanya sensasi kehadiran yang menekan. Raka akhirnya berbicara, suaranya pelan tapi tegas. Kita tetap berempat ya, tidak ada yang tersisa. Kalau turun, kita turun bareng. Kalau ke puncak, juga bareng. Tidak boleh ada yang menyimpang. Aku mengangguk. Perasaan takut bercampur dengan kesadaran. Ini bukan sekadar pendakian fisik, tapi uji ketenangan dan kewaspadaan. Gunung Lawu telah mengajarkan kami hal-hal yang tidak masuk akal. Langkah yang terdengar tapi tidak terlihat. Jumlah yang berubah. Kabut yang menyesatkan. Sosok yang diam-diam mengamati. Kami memutuskan untuk turun, perlahan, tetap menjaga jarak satu sama lain. Setiap langkah diperhatikan dengan seksama. Suara daun, ranting patah, angin yang berdesir, semua terasa berlebihan. Setiap gerakan membuat jantung berdetak lebih cepat. Ketika akhirnya kami sampai di pos terakhir sebelum jalur utama, kabut mulai menipis. Udara mulai terasa hangat. Rasa lega memenuhi diri kami. Sosok misterius itu tidak muncul lagi. Apakah ia benar-benar ada atau hanya manifestasi dari kelelahan, kabut, dan sunyi malam Lawu? Kami tidak tahu. Namun satu hal jelas, pengalaman ini meninggalkan bekas. Sunyi Gunung Lawu bukan sekadar sepi, ia penuh tanda, langkah, dan kehadiran yang tidak selalu terlihat. Gunung ini mengajarkan bahwa pendaki tidak pernah sepenuhnya sendiri, bahkan saat mereka berpikir hanya berempat, selalu ada sesuatu yang mengamati, sesuatu yang menguji kewaspadaan. Kami menapaki jalur turun menuju pos awal. Aku menoleh sekali lagi ke hutan di samping jalur. Kabut telah surut, pepohonan tampak normal, tapi perasaan diperhatikan tetap ada. Rasanya seperti Lawu menutup buku malam itu, memberi pelajaran dengan cara yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Dan aku tahu pengalaman ini akan selalu menempel. Setiap pendakian ke Lawu, setiap kabut tebal, setiap langkah di sunyi hutan, selalu mengingatkan bahwa kita tidak pernah sepenuhnya sendiri di gunung ini. Gunung Lawu dikenal sebagai gunung yang tenang. Tapi banyak pendaki percaya, ketenangan itu bukan berarti kosong. Cerita ini bukan legenda, bukan karangan bebas. Ini adalah kisah yang diceritakan langsung oleh seorang pendaki, tentang seseorang yang ia temui di jalur pendakian. Seseorang yang secara logika seharusnya tidak ada di sana. Inilah kisah pendaki yang tak pernah turun dari Gunung Lawu.